Tiba-tiba muncul wacana rupiah bakal disederhanakan jadi Rp1 dan banyak orang langsung membayangkan skenario ekstrem. Harga melonjak, tabungan mengecil, atau cicilan rumah jadi terasa aneh. Padahal, yang sering terjadi justru salah paham tentang apa sebenarnya yang dibahas pemerintah. Redenominasi bukan pengurangan nilai uang, bukan pula sinyal krisis seperti Sanering. Justru wacana ini muncul lagi karena masuk dalam rencana kebijakan jangka panjang Kementerian Keuangan, dan banyak orang belum memahami konteksnya. Agar tidak terjebak asumsi keliru dan bisa melihat topik ini dengan kepala dingin, mari kita bahas tenang-tenang. Apa sih dampaknya kalau suatu hari redenominasi benar-benar diterapkan? Yuk kita mulai dari yang paling dasar dulu. Redenominasi kembali ramai dibicarakan sejak publik membaca Renstra Kementerian Keuangan 2025 sampai 2029 yang sudah ditetapkan melalui Permenko nomor 70 tahun 2025. Banyak yang kaget dan langsung mengira Indonesia akan segera mengganti seluruh uangnya, seolah-olah prosesnya tinggal menunggu waktu. Padahal konteksnya jauh lebih luas dari itu. Masuknya redenominasi ke dalam Renstra bukan tanda bahwa pelaksanaannya akan dimulai, tetapi lebih kepada penyusunan arah kebijakan jangka panjang. Pemerintah memasukkan topik ini karena ingin menyiapkan dasar regulasi yang rapi, bukan karena ingin buru-buru mengubah nominal rupiah. Hal ini juga menunjukkan bahwa negara mulai melihat pentingnya efisiensi sistem keuangan, daya saing, dan kredibilitas mata uang dalam jangka panjang. Namun, banyak orang membaca informasinya secara separuh, lalu menyimpulkannya secara berlebihan. Karena itu, penting untuk memahami bahwa Renstra adalah dokumen strategi, bukan kalender pelaksanaan. Indonesia masih berada pada tahap awal, yaitu merumuskan bagaimana aturan dan kebijakan terkait redenominasi harus disusun sebelum dibahas lebih jauh. Salah satu kesalahpahaman terbesar adalah anggapan bahwa jika sebuah program masuk Renstra, maka program itu otomatis akan langsung berjalan. Padahal, Renstra lebih mirip peta perjalanan, bukan motor yang langsung dijalankan. Dalam konteks redenominasi, yang disiapkan adalah kerangka kebijakannya terlebih dahulu, mulai dari kajian teknis, potensi dampaknya, hingga bagaimana proses sosialisasinya kelak. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap langkah yang tertulis dalam Renstra masih perlu dibahas, diuji, dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi ke depan. Belum lagi koordinasi dengan Bank Indonesia yang menjadi pihak sangat penting dalam pembahasan kebijakan uang. Jadi, ketika Renstra menyebut redenominasi, yang dimaksud adalah, mari kita siapkan pondasinya dulu. Ini bukan tanda bahwa uang pecahan baru akan segera keluar atau nol akan langsung dipangkas. Tahapan ini mirip seperti menyusun blueprint besar yang akan menjadi pegangan jika suatu hari redenominasi akhirnya diputuskan untuk dijalankan. Dengan memahami perbedaan ini, kita bisa melihat Renstra secara lebih proporsional dan tidak tergesa-gesa menarik kesimpulan. Kementerian Keuangan secara tegas menyampaikan bahwa redenominasi tidak akan dilakukan dalam waktu dekat, apalagi pada tahun depan. Penegasan ini penting karena masyarakat sering kali mencampur adukan antara penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya. Padahal, pelaksanaan redenominasi membutuhkan kondisi ekonomi yang benar-benar stabil, inflasi rendah, tingkat kepercayaan publik yang kuat, serta kesiapan teknis dari industri perbankan, akuntansi, sistem pembayaran, hingga pencetakan uang. Semua itu bukan hal yang bisa diselesaikan dalam hitungan bulan. Selain itu, keputusan pelaksanaan tidak bisa dibuat sepihak oleh Kementerian Keuangan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter adalah pihak yang memiliki peran sangat penting dalam menentukan kesiapan dan waktu yang tepat. Karena itu, pernyataan pemerintah bahwa redenominasi tidak akan segera dilakukan seharusnya membuat masyarakat tenang. Yang ada saat ini barulah proses penataan konsep dan regulasi, bukan implementasi. Melihatnya secara proporsional membantu kita memahami bahwa penyederhanaan rupiah adalah proses panjang, bukan keputusan mendadak yang bisa mengganggu stabilitas. Banyak orang mendengar istilah redenominasi, lalu otomatis membayangkan nilai uangnya akan dipotong, seperti tabungannya akan tiba-tiba mengecil. Padahal, makna redenominasi jauh lebih sederhana. Redenominasi adalah penyederhanaan penulisan nominal uang dengan mengurangi jumlah nol, tetapi tanpa mengubah nilai real atau daya beli uang tersebut. Jadi, kalau harga bakso hari ini Rp15.000,
Setelah redenominasi, mungkin ditulis menjadi Rp15, tapi nilainya sama persis. Semangkuk bakso tetap semangkuk bakso. Intinya, redenominasi adalah proses administrasi dan penyederhanaan sistem, bukan kebijakan yang mengubah kekayaan seseorang. Di banyak negara, redenominasi dilakukan untuk membuat transaksi lebih praktis, laporan keuangan lebih rapi, dan sistem pembayaran lebih efisien. Namun, untuk bisa dilakukan, negara harus punya ekonomi yang stabil dan inflasi terkendali. Jadi, redenominasi bukan gejala krisis, bukan pula tindakan darurat. Ini lebih seperti merapikan format angka agar lebih modern dan kompetitif. Untuk memudahkan pemahaman, bayangkan bagaimana sistem harga bekerja sehari-hari. Selama ini, kita terbiasa melihat harga Rp10.000, Rp20.000, atau Rp150.000. Tetapi, angka-angka besar ini sebenarnya hanya hasil dari sejarah panjang ekonomi Indonesia dan inflasi bertahun-tahun. Secara fungsional, angka besar bisa membingungkan, terutama di sistem akuntansi, kasir retail, atau transaksi digital yang membutuhkan kecepatan. Dengan redenominasi, harga Rp20.000 menjadi Rp20 saja, tapi nilainya sama. Gaji Rp6 juta akan menjadi Rp6.000, namun daya beli dan kompensasi yang diterima tidak berubah. Inilah esensi redenominasi, memotong nol pada kertas, bukan memotong nilai pada kehidupan nyata. Banyak negara telah melakukannya setelah ekonominya matang dan stabil, bukan saat sedang mengalami tekanan. Jadi jika memahami logikanya, kita akan tahu bahwa redenominasi tidak menghilangkan uang, tidak memiskinkan siapapun, dan bukan alat pemerintah untuk mengurangi nilai harta masyarakat. Yang berubah hanya cara menuliskannya. Kesalahpahaman terbesar muncul karena banyak orang mencampur adukan redenominasi dengan sanering, padahal keduanya memiliki tujuan dan dampak yang sangat berbeda. Sanering adalah kebijakan pengurangan nilai uang secara nyata, biasanya dilakukan ketika inflasi sudah sangat parah, sehingga uang kehilangan daya beli dan pemerintah terpaksa melakukan pemotongan agar sistem ekonomi bisa diselamatkan. Dalam sanering, nilai uang benar-benar turun. Misalnya, uang 1.000 bisa ditukar menjadi 1 uang baru, dan itu artinya daya beli masyarakat ikut tergerus. Sedangkan redenominasi tidak menyentuh nilai real sama sekali. Jika 1.000 diubah menjadi 1, maka semua harga, gaji, tabungan, cicilan, dan biaya lain juga ikut disederhanakan secara proporsional, tidak ada yang dirugikan. Itulah sebabnya redenominasi hanya dilakukan saat ekonomi relatif stabil, bukan ketika krisis. Memahami perbedaan ini penting agar masyarakat tidak langsung panik saat membaca berita tentang RUU redenominasi. Ini bukan tanda bahaya, tetapi langkah penataan sistem jangka panjang yang sifatnya administratif. Ketika pemerintah memasukkan redenominasi sebagai agenda kebijakan jangka panjang, banyak yang bertanya, untuk apa sih repot-repot menyederhanakan angka uang? Jawabannya terkait dengan bagaimana ekonomi modern bekerja nominal rupiah saat ini memiliki banyak nol sesuatu yang sebenarnya tidak bermasalah, tetapi kurang efisien. Ketika kita bicara transaksi besar, sistem akuntansi, kecepatan mesin pembayaran, hingga daya saing mata uang di mata investor internasional. Negara-negara dengan penulisan angka yang sederhana cenderung lebih praktis dalam menjalankan sistem ekonominya. Selain itu, redenominasi bisa menjadi simbol kepercayaan diri ekonomi Indonesia selama dilakukan pada kondisi yang tepat. Penyederhanaan nominal bukan hanya soal estetika, tetapi bagian dari modernisasi sistem, membuat transaksi lebih ringkas, dan memudahkan integrasi dengan teknologi keuangan baru. Inilah alasan mengapa topik ini masuk dalam perencanaan jangka panjang, meski pelaksanaannya masih jauh dan butuh banyak persiapan. Jika dilihat dari kacamata ekonomi, redenominasi sebenarnya menyasar pada aspek efisiensi. Bayangkan bagaimana sebuah perusahaan harus mencatat transaksi bernilai miliaran hingga triliunan rupiah setiap hari. Jumlah nol yang panjang meningkatkan risiko human error, memperlambat analisis, dan membuat sistem keuangan bekerja lebih berat. Dengan penyederhanaan angka, semua proses ini bisa berjalan lebih cepat dan lebih rapi. Selain itu, dalam interaksi antar negara, mata uang dengan nominal ringkas sering dianggap lebih mudah dibaca dan lebih praktis digunakan sebagai pembanding ekonomi. Dampaknya bukan berarti rupiah otomatis menjadi lebih kuat, tetapi kredibilitasnya bisa meningkat karena menunjukkan bahwa negara memiliki tata kelola ekonomi yang stabil dan cukup dewasa untuk menyederhanakan sistemnya. Redenominasi bukan solusi instan untuk pertumbuhan ekonomi,
namun dapat mendukung ekosistem yang lebih efisien, terutama jika disertai kebijakan lain yang menjaga inflasi tetap rendah dan stabil. Meskipun banyak manfaat teoritis dari redenominasi, pemerintah tidak bisa sembarangan melaksanakannya. Penyederhanaan nominal hanya efektif kalau ekonominya sudah relatif stabil. Inflasi yang rendah dan terkendali adalah syarat mutlak. Karena tanpa itu, masyarakat bisa salah menangkap pesan kebijakan dan mengira harga-harga akan berubah. Reputasi rupiah juga harus kuat, sehingga perubahan format angka tidak memicu keresahan. Maka dari itu, pemerintah memposisikan redenominasi sebagai agenda jangka panjang, bukan program cepat. Perlu waktu bertahun-tahun untuk mempersiapkan penyesuaian di dunia perbankan, administrasi, sistem pembayaran, dan pencetakan uang baru. Selain itu, komunikasi publik menjadi faktor penentu. Tanpa edukasi yang baik, masyarakat berpotensi panik, padahal dampak ekonominya netral. Jadi langkah pemerintah yang berhati-hati justru menunjukkan kesadaran bahwa redenominasi bukan sekadar memotong nol, melainkan proses besar yang harus dilakukan dalam keadaan benar-benar siap. Banyak orang keliru ketika membaca bahwa RUU redenominasi ditargetkan selesai pada 2027. Sebagian langsung menyimpulkan bahwa pelaksanaan redenominasi akan terjadi pada tahun itu. Padahal, yang ditargetkan hanyalah penyusunan dan pengesahan RUU-nya, bukan implementasinya. Dalam proses kebijakan publik, penyusunan undang-undang adalah fase awal yang sangat panjang. RUU harus melalui berbagai tahap. Penyempurnaan konsep, harmonisasi antar kementerian dan lembaga, konsultasi dengan Bank Indonesia, diskusi publik, hingga pembahasan dengan DPR. Semua ini bisa memakan waktu bertahun-tahun. Menyusun RUU berarti pemerintah ingin memastikan aturan dasarnya matang, jelas, dan tidak menimbulkan kekacauan ketika suatu hari diterapkan. Jadi, target 2027 bukan tanggal mulai pemotongan nol, tetapi justru bentuk kehati-hatian agar segala persiapannya tertata sejak dini. Pelaksanaan redenominasi bisa terjadi jauh setelah RUU-nya jadi, dan itu pun kalau kondisi ekonomi benar-benar mendukung. Setelah RUU disusun, prosesnya tidak berhenti begitu saja. Setiap pasal harus diuji dari berbagai sisi, mulai dari dampaknya terhadap sektor perbankan, sistem pembayaran, harga barang, hingga akuntansi perusahaan pemerintah juga perlu menyiapkan masa transisi yang jelas, agar masyarakat dan pelaku usaha tidak bingung ketika melihat dua harga sekaligus. Harga rupiah lama dan rupiah baru. Sosialisasi besar-besaran menjadi bagian penting, dan itu membutuhkan waktu, anggaran, serta strategi komunikasi yang matang. Selain itu, Bank Indonesia memiliki peran sentral dalam menentukan kesiapan teknis, karena merekalah yang akan mengatur peredaran uang baru, penarikan uang lama, dan stabilitas moneter selama masa transisi. Semua tahapan ini tidak bisa dipercepat hanya karena dokumen strateginya sudah selesai. Justru proses panjang ini menunjukkan bahwa negara ingin memastikan redenominasi tidak menimbulkan gangguan psikologis maupun ekonomi. Dengan kata lain, penyusunan RUU baru tahap awal dari perjalanan panjang. Satu hal yang sering terlupakan dalam diskusi publik adalah bahwa redenominasi bukanlah keputusan sepihak Kementerian Keuangan. Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter, memiliki peran sangat besar dalam menentukan apakah kondisi sudah cukup stabil. Tanpa dukungan BI, redenominasi tidak mungkin berjalan baik. BI harus memastikan inflasi terkendali, ekspektasi masyarakat stabil, dan sistem pembayaran siap menerima perubahan nominal. Koordinasi ini sangat penting karena sedikit saja kesalahan komunikasi dapat memicu kepanikan. Misalnya orang menarik uang besar-besaran atau mengira harga-harga akan melonjak. Karena itulah pemerintah menegaskan bahwa redenominasi tidak akan diterapkan dalam waktu dekat. Karena koordinasi ini membutuhkan kajian mendalam dan kesiapan total dari berbagai sektor. Pada akhirnya, keberhasilan redenominasi tidak hanya soal aturan yang baik, tetapi juga rasa percaya masyarakat bahwa perubahan ini tidak mengubah nilai uang mereka. Ketenangan publik menjadi kunci, dan itu hanya bisa dicapai jika semua pihak berjalan seirama. Ketika membahas redenominasi, banyak orang fokus pada aspek teknis, seperti pencetakan uang baru atau penyesuaian sistem perbankan. Padahal, tantangan terbesar justru berada pada aspek non-teknis, terutama pemahaman masyarakat. Redenominasi tak akan berhasil jika publik tidak mengerti konsepnya. Di banyak negara,
tantangan terbesar muncul bukan karena sistem keuangan tidak siap, tetapi karena masyarakat belum terbiasa melihat angka kecil yang nilainya tetap sama. Inilah alasan mengapa pemerintah menempatkan edukasi dan komunikasi publik sebagai komponen utama. Selain itu, pelaku usaha, mulai dari UMKM hingga perusahaan besar, harus bisa beradaptasi dengan dua sistem penulisan harga selama masa transisi. Proses adaptasi ini memerlukan panduan jelas, waktu yang cukup, serta sistem yang memudahkan mereka. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa redenominasi bukan sekadar mengganti angka, tetapi proses pengubahan cara berpikir seluruh ekosistem ekonomi. Salah satu kekhawatiran terbesar pemerintah adalah risiko salah paham di masyarakat. Ketika sebagian orang mendengar angka rupiah berubah, spontan muncul bayangan negatif seperti penurunan nilai tabungan atau kenaikan harga barang. Padahal itu adalah ciri khas sanering, bukan redenominasi. Jika edukasi tidak kuat, salah paham bisa memicu perilaku panik. Misalnya menarik tabungan, memborong barang, atau menaikkan harga secara sembarangan karena asumsi yang keliru. Negara-negara yang sukses melakukan redenominasi selalu menekankan pentingnya komunikasi yang konsisten, jelas, dan sederhana. Setiap warga harus tahu bahwa nilai uang mereka tetap sama, yang berubah hanya cara penulisannya. Dengan pemahaman yang benar, masyarakat akan menjalani masa transisi dengan tenang. Tapi jika edukasi kurang, rumor dan spekulasi dapat menyebar lebih cepat daripada fakta, dan itu bisa memicu masalah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Karena itulah kesiapan psikologis publik menjadi faktor penentu. Selain tantangan psikologis, redenominasi juga memerlukan kesiapan teknis yang besar. Sistem perbankan harus diperbarui agar mampu mengenali nominal baru dan lama secara bersamaan. Mesin ATM, EDC, kasir minimarket, aplikasi pembayaran digital, dan software akuntansi semuanya membutuhkan penyesuaian. Belum lagi pencetakan uang baru yang memerlukan biaya besar, termasuk distribusinya ke seluruh Indonesia. Administrasi di pemerintahan, laporan keuangan perusahaan, hingga kontrak bisnis perlu diperbarui atau dibuat versi transisinya. Selain itu, masa dual currency, di mana rupiah lama dan rupiah baru digunakan bersamaan, harus direncanakan dengan sangat matang agar tidak terjadi kebingungan dalam transaksi. Semua ini memerlukan investasi finansial dan waktu yang tidak sedikit. Maka wajar jika pemerintah menegaskan bahwa redenominasi tidak mungkin dijalankan dalam waktu cepat. Proses ini harus dilakukan saat negara benar-benar siap agar transisinya mulus dan tidak menimbulkan gangguan di tengah masyarakat maupun dunia usaha. Ketika redenominasi dibicarakan, salah satu pertanyaan yang paling sering muncul adalah bagaimana dengan harga emas? Apakah ikut berubah atau turun nilainya? Ini wajar, karena emas dianggap aset aman, sehingga setiap kebijakan terkait uang biasanya langsung dikaitkan dengannya. Padahal, dalam konteks redenominasi, harga emas tidak mengalami perubahan nilai sama sekali. Yang berubah hanya cara penulisannya. Jika 1 gram emas hari ini dihargai Rp2.200.000, setelah redenominasi bisa saja ditulis sebagai Rp2.200. Angkanya mengecil, tetapi daya beli dan nilai intrinsiknya sama persis. Redenominasi tidak mempengaruhi harga emas di pasar global, tidak memengaruhi biaya produksi, dan tidak mengubah mekanisme permintaan penawaran. Dampaknya murni administratif. Toko emas, bank, dan platform investasi hanya perlu menyesuaikan pencatatan harga. Jadi, kekhawatiran harga emas anjlok atau investasi emas jadi rugi tidak memiliki dasar ekonomi. Yang berubah hanyalah formatnya, bukan nilainya. Untuk memahami kenapa emas tidak terpengaruh redenominasi, kita perlu melihat bagaimana harga emas dibentuk. Harga emas sangat bergantung pada pasar internasional, nilai dolar, kondisi geopolitik, serta permintaan global, bukan pada berapa nol yang dimiliki suatu mata uang. Redenominasi tidak mengubah kurs, tidak mengubah cadangan devisa, dan tidak mengutak-atik nilai tukar rupiah terhadap mata uang lain. Karena itu, logis jika harga emas tetap identik dalam hal daya beli penyesuaian yang terjadi hanya pada tampilan nominal. Bahkan jika angka di kwitansi berubah menjadi lebih kecil, nilai ekonominya tetap mengikuti harga pasar global yang sama. Dampak terbesar justru berada pada sisi administratif. Sistem pembukuan toko emas, aplikasi investasi, dan perbankan harus menyesuaikan ke angka baru. Namun bagi pemilik emas, tidak ada kerugian maupun keuntungan tambahan. Dengan memahami logika ini,
masyarakat tidak perlu terbawa isu sensasional yang mengaitkan redenominasi dengan naik turunnya nilai emas. Meski tidak ada perubahan nilai real, penyesuaian harga emas saat redenominasi tetap membutuhkan proses teknis yang rapi. Semua toko emas harus memperbarui katalog harga, label etalase, nota pembelian, hingga sistem komputer mereka. Perbankan dan lembaga investasi juga harus mengubah format laporan tabungan emas dan nilai portofolio nasabah ke nominal baru. Pada masa transisi, masyarakat mungkin akan melihat dua format harga, sekaligus misalnya Rp2.200.000 lama dan Rp2.200 baru. Hal ini tidak menunjukkan perubahan nilai. Itu hanya membantu publik memahami peralihan angka. Dalam jangka panjang, penyederhanaan angka justru dapat mempermudah transaksi, terutama bagi pelaku usaha logam mulia yang sering melakukan transaksi besar. Sistem pencatatan yang lebih ringkas membuat laporan keuangan lebih mudah dibaca dan mengurangi risiko salah tulis. Jadi, meskipun ada penyesuaian administratif, efek ekonominya netral sepenuhnya. Ketika mendengar redenominasi, banyak orang langsung khawatir dengan tabungannya. Kalau saldo saya 10 juta rupiah sekarang, nanti jadi 10.000 rupiah dong. Kekhawatiran itu sebenarnya muncul karena orang melihat angkanya mengecil, bukan nilainya. Padahal dalam redenominasi, saldo tabungan hanya berubah format penulisannya, sedangkan daya beli yang terkandung di dalamnya tetap sama. Kalau sebelum redenominasi Anda bisa membeli barang tertentu dengan saldo 10 juta rupiah, setelah redenominasi kemampuan membelinya tetap identik meskipun kini tertulis 10.000 rupiah. Bank akan melakukan penyesuaian otomatis di sistem mereka dan konversi ini bersifat proporsional di seluruh produk. Tabungan, deposito, giro, hingga saldo e-wallet. Jadi tidak ada satupun pihak yang dirugikan karena semuanya dipindahkan ke angka baru dengan nilai setara. Yang penting adalah memahami bahwa perubahan nominal bukan perubahan nilai. Untuk memahami kenapa tabungan aman, kita perlu melihat bagaimana nilai uang bekerja. Nilai uang tidak ditentukan oleh berapa banyak nol yang tertulis, melainkan oleh daya beli berapa barang dan jasa yang bisa ditukar dengan uang tersebut. Redenominasi hanya mengubah satu hal, cara kita menuliskan angka. Karena itu, ketika saldo 10 juta rupiah berubah menjadi 10.000 rupiah, semua harga barang, cicilan, gaji, biaya listrik, dan biaya hidup lainnya juga berubah dengan skala yang sama. Dengan begitu, keseimbangan daya beli tetap terjaga. Tidak ada perubahan kekayaan real. Perbankan juga memiliki mekanisme pengamanan, sehingga konversi dilakukan otomatis dan seragam. Yang mungkin muncul justru efek psikologis. Angka kecil sering memberi kesan uang saya sedikit, padahal nilainya tetap sama. Itulah sebabnya edukasi menjadi penting, agar masyarakat tidak keliru mengira perubahannya berdampak ke tabungan atau menyangka bank mengurangi saldo. Walaupun secara ekonomi tabungan tidak berubah nilainya, dampak psikologis pada masyarakat bisa sangat besar. Begitu melihat saldo yang tadinya puluhan juta menjadi ribuan, sebagian orang bisa merasa punya lebih sedikit, padahal tidak ada yang berubah secara real. Hal ini sudah terjadi di banyak negara yang menerapkan redenominasi. Karena itu, pemerintah biasanya menyediakan masa transisi di mana dua nominal ditampilkan sekaligus, misalnya saldo Anda 10.000 rupiah setara 10 juta rupiah sebelum redenominasi. Tujuannya membantu masyarakat memahami konteksnya. Tantangan terbesar bukan pada sistem bank, melainkan pada persepsi publik. Jika edukasi tidak kuat, orang bisa salah mengira uang mereka berkurang, atau sebaliknya berpikir harga barang menjadi lebih murah hanya karena angkanya kecil. Pemahaman yang benar akan mencegah kepanikan dan menjaga kepercayaan terhadap sistem keuangan. Itulah sebabnya, sosialisasi luas dan komunikasi yang sederhana sangat penting sebelum redenominasi benar-benar diterapkan. Ketika berbicara tentang redenominasi, salah satu hal yang paling sensitif adalah cicilan jangka panjang seperti KPR. Banyak orang khawatir jika angka cicilan berubah, artinya beban bulanan mereka juga berubah. Padahal, logika redenominasi bekerja secara proporsional, artinya semua nilai kontrak ikut menyesuaikan skala baru dengan rasio yang sama. Jika cicilan Anda sebelumnya Rp4.500.000, setelah redenominasi bisa menjadi Rp4.500. Namun, daya beli dan bobot cicilan dalam penghasilan bulanan tetap identik. Tidak ada penambahan bunga, tidak ada perubahan tenor, dan tidak ada penyesuaian sepihak dalam nilai kontrak. Semuanya dilakukan otomatis oleh bank, berdasarkan aturan konversi yang sama untuk seluruh nasabah.
Dalam masa transisi, bank biasanya menampilkan dua angka sekaligus agar tidak ada kebingungan. Jadi, meskipun angka terlihat lebih kecil, posisi ekonomi Anda dalam kontrak tetap sama persis seperti sebelum redenominasi. Agar lebih mudah dipahami, perlu diingat bahwa cicilan KPR adalah kontrak jangka panjang dengan perhitungan nilai real. Nilai real inilah yang dijaga dalam redenominasi. Ketika angka cicilan diperkecil, harga rumah, nilai pinjaman pokok, serta total kewajiban juga ikut diperkecil dengan skala yang sama. Artinya, cicilan KPR tidak menjadi lebih berat ataupun lebih ringan. Bunga yang Anda bayarkan tetap dihitung dari nilai real yang sama, hanya format penulisannya yang berubah. Bank juga tidak bisa mengubah isi kontrak semaunya, karena redenominasi bersifat administratif dan berlaku untuk seluruh nilai ekonomi secara seragam. Dengan logika ini, jelas bahwa redenominasi tidak membawa keuntungan maupun kerugian bagi peminjam. Yang berubah hanya nominal angka, bukan beban finansial yang harus ditanggung setiap bulan. Inilah sebabnya edukasi tentang konsep nilai real tetap menjadi sangat penting agar masyarakat tidak salah menafsirkan perubahan angka. Meski cicilan KPR tidak berubah nilainya, perubahan nominal sering menimbulkan reaksi psikologis yang berbeda-beda. Ada yang merasa cicilannya lebih ringan karena angka tertulis kecil, padahal beban ekonominya tetap sama. Ada pula yang khawatir karena perubahan angka membuat mereka takut kontraknya diubah secara sepihak. Untuk menghindari kesalahpahaman ini, perbankan biasanya menyiapkan masa transisi yang jelas, menampilkan cicilan lama dan cicilan baru secara berdampingan, memberikan surat pemberitahuan resmi, dan menyediakan layanan konsultasi jika nasabah merasa bingung. Yang paling penting dipahami adalah bahwa redenominasi bukan perubahan isi kontrak, melainkan perubahan sistem penulisan angka, jadi tidak ada dasar untuk kekhawatiran bahwa cicilan akan naik atau bahwa nilai pinjaman tiba-tiba berubah. Selama masyarakat memahami prinsip konversi proporsional, maka ketenangan psikologis akan terjaga dan proses transisi berjalan lebih mulus. Dalam kehidupan sehari-hari, redenominasi mungkin justru paling terasa pada transaksi kecil. Beli makanan, bayar parkir, top up e-wallet, atau belanja di minimarket. Saat angka menjadi lebih pendek, proses pembayaran bisa lebih cepat karena kasir tak perlu lagi membaca atau mengetik nominal dengan banyak nol. Sistem digital juga diuntungkan karena angka yang lebih ringkas mengurangi risiko salah input. Misalnya, harga Rp20.000 berubah menjadi Rp20, sehingga lebih mudah bagi kasir, pedagang UMKM, atau operator sistem pembayaran. Namun, agar tidak menimbulkan kebingungan, masa transisi biasanya menampilkan dua harga sekaligus, harga lama dan harga baru. Dengan cara ini, masyarakat bisa beradaptasi secara bertahap. Dalam jangka panjang, penyederhanaan ini diharapkan membuat ekosistem transaksi lebih efisien tanpa mengubah daya beli. Jadi meskipun tampak sepele, dampak ke transaksi harian bisa cukup besar dari sisi kenyamanan dan kecepatan. Perubahan nominal dalam transaksi harian bisa memunculkan berbagai persepsi. Sebagian orang mungkin merasa harga menjadi lebih murah, padahal hanya angkanya saja yang mengecil. Misalnya, melihat harga ayam goreng 18 bukannya 18.000 bisa memberi kesan lebih terjangkau, padahal daya belinya sama saja. Di sisi lain, ada juga yang merasa bingung karena tampilan angka baru terlihat asing. Inilah sebabnya banyak negara yang menerapkan redenominasi selalu menyediakan periode edukasi dan adaptasi, sehingga masyarakat tidak keliru membaca harga risiko terbesar. Justru bukan dari ekonominya, tetapi dari psikologi masyarakat. Salah paham dapat menimbulkan rumor seperti harga naik atau uang mengecil. Maka, konsistensi informasi sangat penting. Dengan penjelasan yang benar, masyarakat akan memahami bahwa perubahan angka tidak mengubah pengeluaran sehari-hari, hanya mempermudah cara kita menuliskannya. Masa transisi menuju redenominasi akan sangat menentukan penerimaan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap orang mulai dari pelajar, ibu rumah tangga, pedagang pasar, hingga pengguna layanan digital memahami bahwa perubahan hanya terjadi pada bentuk angka, bukan nilai barang maupun pendapatan. Edukasi bisa dilakukan melalui kampanye media, brosur di bank, papan informasi di toko, hingga simulasi harga di aplikasi pembayaran negara lain yang sukses. Menerapkan redenominasi selalu menekankan prinsip keterbukaan informasi. Tunjukkan harga lama dan harga baru secara bersamaan, berikan contoh konkret, serta hindari komunikasi yang membingungkan. Jika publik memahami konsep dasarnya,
maka potensi kesalahpahaman dapat ditekan. Transparansi inilah yang membuat masyarakat merasa aman dan tidak curiga. Pada akhirnya, keberhasilan redenominasi bukan ditentukan oleh teknologinya, melainkan sejauh mana masyarakat memahami perubahan tersebut sebagai proses administratif, bukan perubahan nilai hidup mereka. Pada akhirnya, redenominasi bukanlah soal seberapa besar angka di dompet atau di rekening kita, tetapi soal bagaimana sebuah negara menata sistem ekonominya agar lebih efisien dan mudah dipahami. Proses ini panjang, hati-hati, dan tidak dilakukan dalam waktu dekat. Yang dibahas pemerintah saat ini baru pada ranah regulasi membangun fondasi, agar ketika suatu hari kondisi benar-benar siap, transisinya bisa berjalan mulus tanpa mengganggu kenyamanan publik. Yang paling penting adalah pemahaman kita sebagai masyarakat. Jika kita melihat redenominasi sebagai ancaman, maka perubahan kecil pada angka bisa memicu kecemasan yang sebenarnya tidak perlu. Namun, jika kita memahami logika dan konteksnya, kita menyadari bahwa penyederhanaan nominal tidak mengurangi nilai uang kita sedikit pun. Redenominasi hanyalah alat, bukan solusi instan atau sumber masalah. Dengan perspektif yang lebih jernih, kita bisa menilai kebijakan ini secara proporsional dan tetap percaya diri menghadapi perubahan apapun di masa depan. Video ini tidak bermaksud memprovokasi kepanikan atau memberikan prediksi pasti soal redenominasi. Semua pembahasan di sini murni untuk edukasi dan memperluas pemahaman publik mengenai konteks kebijakan dan logika ekonominya. Informasi yang disampaikan bukan ajakan untuk membeli atau menjual emas, mengubah tabungan, atau mengambil keputusan terkait KPR. Setiap keputusan keuangan tetap sepenuhnya berada di tangan masing-masing penonton. Lakukan riset sendiri, pahami risikonya, konsultasikan bila perlu, dan selalu sesuaikan dengan kondisi pribadi kamu. Kalau pembahasan ini membantu kamu memahami redenominasi dengan lebih jernih, dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan penjelasan ekonomi lain yang dijelaskan dengan bahasa sederhana. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, apa hal yang paling perlu dipahami masyarakat sebelum redenominasi benar-benar siap diterapkan di masa depan? Diskusi kamu bisa membantu lebih banyak orang melihat topik ini dengan perspektif yang lebih tenang dan rasional.